Selamat datang di Faik Tutorial. Di sini saya Ahmad Faik Abrar dari UNY. Di sini tutorial tentang konfigurasi dynamic routing dengan menggunakan software JNS3. Nah, pada kesempatan ini akan dibahas konfigurasi dynamic routing dengan menggunakan protokol OSPF dengan multi area. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus dipahami sebelum melakukan konfigurasi SPF. Beberapa komponen yaitu sudah disampaikan, bisa ditulis, bisa dibaca secara pribadi. Nah, dalam kasus ini jaringannya dibangun dalam dua area, yaitu area 1 dan 0. Nah, bahan-bahan yang digunakan yaitu software JNS3. Nah, di sini ada 3 bahan, yaitu software JNS3, Linux Microcore, dan PicIOS. Nah, sebelum masuk ke halaman JNS3, kita membuat simpanan file yang akan kita buat pada halaman kerja JNS3. Nah, di sini project name-nya terserah mau diisi apa. Nah, selanjutnya project directory-nya mau disimpan di mana juga bebas. Oke. Nah, selanjutnya kita melakukan setting QEMU Linux dan memasukkan iOS yang dibutuhkan. Kita melakukan setting QEMU Linux dengan pertama kita melakukan tes setting dulu apakah sudah masuk. Nah, ternyata sudah masuk. Nah, selanjutnya kita melakukan download untuk Linux-nya, kita masukkan ke dalam QEMU-nya agar bisa dijalankan. Nah, kita melakukan di sini saya sudah mendownloadnya, tinggal kita mencari pada folder yang sudah ada simpanan Linux Microcore-nya. Nah, kita melakukan save dan identifier name-nya. Di sini saya menamai Linux Micro. Selanjutnya untuk iOS-nya, sini sudah ada iOS-nya, kita menggunakan C3600, tapi untuk lebih pastinya saya melakukan select lagi agar lebih pasti. Nah, sudah terkonfigurasi. Kita cek pada halaman device-nya, untuk routernya sudah masuk dan QEMU guys-nya juga sudah masuk. Selanjutnya membuat layout simulasi dynamic routing dengan 3 buah QEMU Linux dan 3 buah router. Kita susun seminimal mungkin agar mudah dibaca. Kita setting hostname-nya untuk router pertama, yaitu di sini saya menggunakan hostname Bandung. Untuk router kedua saya menggunakan hostname Jakarta. Untuk router ketiga saya menggunakan hostname Yogyakarta. Sebelumnya konfigurasi dulu untuk slotnya agar bisa dihubungkan dengan perangkat yang lainnya. Kita menghubungkan Linux Micro dengan routernya, sekaligus router dengan routernya. Jadi kita menghubungkan semua komponen yang ada pada halaman project kita.
Selanjutnya kita rapikan untuk halaman layoutnya agar mudah dibaca, dan kita memberi catatan IP yang kita gunakan agar lebih mudah dibaca. Nah, selanjutnya kita melakukan konfigurasi IP address pada kemo Linux yang pertama. Setelah masuk pada halaman Linux, kita melakukan config dulu untuk melihat apakah sudah ada IP yang dimasukkan. Nah, ternyata belum. Kita melakukan konfigurasi IP pada Ethernet dengan kita memasukkan IP 172.168.10.2/24 dengan default gateway-nya 172.16.10.1. Untuk IP-nya sudah masuk pada Linux, hanya kita konfigurasi IP address pada kemo Linux yang kedua. Kita tunggu. Lakukan config pada Ethernet untuk melihat IP yang terdapat. Nah, ternyata belum ada. Kita menambahkan IP pada kemo Linux yang kedua dengan IP yang kita masukkan, yaitu 172.16.20.24 dan gateway-nya 172.16.20.1. Selanjutnya kita akan konfigurasi IP address kemo Linux yang ketiga. Kita jalankan untuk Linux-nya dan untuk prosesnya. Kita juga melakukan config Ethernet, maka sudah ada IP, dan ternyata kita menambahkan IP baru pada Pro yang ketiga dengan IP yang kita masukkan adalah 192.168.1.2/24 dan default gateway-nya 192.168.1.1. Selanjutnya kita melakukan konfigurasi pada router Bandung yang tersambung dengan kemo Linux yang pertama.
kita start dulu untuk routernya. Setelah sudah start, kita masuk ke bagian konsolnya. Setelah proses bootingnya selesai, kita masuk ke dalam konfigurasi router. Kita menambahkan interface fast Ethernet 0/0. Kita menambahkan IP address 172.16.10.1/24 dengan netmasknya 255.255.255.0. Jangan lupa kita shutdown agar prosesnya tetap berjalan. Selanjutnya untuk fast Ethernet 1/0 kita menambahkan IP 172.16.11.1 dengan netmasknya 255.255.255.0. Fast Ethernet 2/0 kita menambahkan IP 192.168.2.1 dengan netmasknya 255.255.255.0. Jangan lupa kita shutdown juga agar prosesnya tetap berjalan. Selanjutnya konfigurasi untuk router Jakarta yang terhubung dengan klien KMU yang kedua. Kita start dulu untuk routernya. Selanjutnya kita masuk pada bagian konsol. Kita melakukan konfigurasi yang sama, yaitu kita menambahkan fast Ethernet untuk 0/0 dengan kita menambahkan IP 172.16.11.2 dengan netmasknya 255.255.255.0. Kita shutdown agar tetap berjalan. Untuk fast Ethernet 1/0 kita menambahkan IP 172.16.20.1 dengan netmasknya 255.255.255.0. Kita shutdown juga. Untuk fast Ethernet 2/0 kita menambahkan IP juga di sana, yaitu IP-nya 192.168.3.1 dengan netmasknya 255.255.255.0. Kita akan shutdown juga. Selanjutnya kita konfigurasi router Jakarta.
contoh satu dengan klien Gremlin yang ketiga. Kita start, kita masuk ke konsol. Setelah masuk, kita melakukan konfigurasi pada router Yogyakarta. Pada interface 0/0 kita menggunakan IP 192.168.3.2 dengan netmasknya 255.255.255.0. kita shutdown juga. Untuk fast Ethernet 1/0 kita menggunakan IP-nya 192.168.1.1 dengan netmasknya 255.255.255.0. Melakukan shutdown juga. Untuk fast Ethernet 2/0 kita menambahkan IP-nya yaitu 192.168.2.2 dengan netmasknya 255.255.255.0. kita shutdown. Selanjutnya adalah konfigurasi IP router pada Bandung. Pada router Bandung kita melakukan konfigurasi inti untuk dengan routingnya, yaitu kita menggunakan router OSPF. Sini untuk router Bandung menggunakan router OSPF 100. Networknya kita masukkan dengan IP 172.16.10.1 dengan netmasknya 0.0.0.0 pada area 0. Selanjutnya untuk network yang kedua kita masukkan IP 172.16.11.1 untuk netmasknya 0.0.0.0 pada area 0. Untuk network yang ketiga kita masukkan IP 192.168.2.1 dengan netmasknya 0.0.0.0 pada area 1. Untuk selanjutnya kita melakukan konfigurasi inti pada router Jakarta. Di sini kita menggunakan router OSPF 200. Pada router Jakarta kita menambahkan networknya dengan IP 172.16.0.0 dengan netmasknya 0.0.255.255 pada area 0. Untuk network yang kedua yaitu 192.168.2.2
168.3.0 net masnya 0.0.0.0 pada area 1. Selanjutnya konfigurasi inti pada router Yogyakarta. Kita menggunakan router OSPF 300 pada router Yogyakarta. Dengan network yang kita masukkan yaitu dengan IP 192.0.0.0 dengan net masknya 0.255.255.255 pada area 1. Selanjutnya kita cek informasi tabel routing pada router Yogyakarta, Jakarta, dan Bandung setelah kita konfigurasi. Kita melakukan show IP route untuk melihat rute IP yang berjalan. Di sini terlihat IP yang berjalan dengan rute-rute yang sudah ditentukan. Untuk router Jakarta juga dilakukan hal yang sama, kita show IP route. Untuk router Yogyakarta juga kita melakukan hal yang sama, kita melakukan show IP route juga untuk melihat rute-rute perjalanan yang selanjutnya kita melakukan cek koneksi antar klien dengan menggunakan perintah ping atau perintah trace out untuk mengetahui rute perjalanan dari IP yang kita sudah tentukan. Kita masuk ke KMU Linux yang pertama. Kita melakukan config Ethernet 0 untuk melihat apakah IP-nya sudah ada. Selanjutnya kita melakukan ping untuk network dengan IP 172.16.20.2. Nah, di sini IP-nya berjalan, ping-nya berjalan dengan normal. Artinya untuk perjalanan rutenya sudah sesuai, sudah lancar dan sukses. Untuk trace out-nya juga sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Untuk KMU Linux yang kedua, kita melakukan config Ethernet 0 untuk melihat apakah IP-nya sudah ada. Selanjutnya kita melakukan ping pada IP 172.16.10.2. Nah, di sini ping-nya juga sudah berjalan dengan lancar dan tidak ada ping yang terputus. Selanjutnya trace out-nya kita juga cek untuk IP yang sama. Nah, sudah sesuai. Selanjutnya kita masuk ke KMU Linux yang ketiga. Kita juga melakukan hal yang sama, itu melihat config-nya apakah IP-nya sudah ada. Selanjutnya kita melakukan ping pada
network dengan IP 172.16.10.2. Ini sudah berjalan dengan sukses. Untuk thresholdnya kita juga cek. Sebelumnya kita melakukan ping untuk network yang lain. Di sini networknya 172.16.20.2. Nah, sudah sesuai. Selanjutnya kita melakukan threshold pada IP tersebut juga, apakah sudah sesuai yang kita inginkan atau belum. Nah, ternyata sudah sesuai. Dengan hasil ping dengan threshold yang sudah kita lakukan, ternyata kita telah berhasil melakukan konfigurasi dynamic routing. Demikian tutorial dynamic routing yang saya buat, semoga bermanfaat. Terima kasih.